Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramadan dengan NIM C020240055. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan. Baiklah, pokok pembahasan pada materi ini yang pertama yaitu konsep dasar PPN dan konteks piutang usaha. Yang kedua, perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Dan yang ketiga, perlakuan pajak pada persediaan. Untuk materi yang pertama yaitu konsep dasar PPN dalam konteks piutang usaha, yaitu yang pertama definisi dan karakteristik piutang usaha. Piutang usaha merupakan salah satu komponen aset lancar yang memiliki peran strategis dalam kegiatan operasional perusahaan. Secara akuntansi, piutang usaha didefinisikan sebagai klaim terhadap pelanggan atau pihak lain yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Karakteristik utama yang membedakan piutang usaha dari komponen aset lainnya adalah sifatnya yang bergantung pada keberhasilan penagihan di masa mendatang. Dalam konteks perpajakan Indonesia, piutang usaha memiliki implikasi yang kompleks karena keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kewajiban perpajakan yang telah timbul pada saat penyerahan barang atau jasa. Selanjutnya yaitu mekanisme PPN atas penyerahan yang menimbulkan piutang. Mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan barang atau jasa yang menimbulkan piutang usaha mengikuti prinsip bahwa pajak terutang pada saat penyerahan terjadi, bukan pada saat pembayaran diterima. Ketika suatu perusahaan melakukan penyerahan barang kena pajak kepada pelanggan, perusahaan tersebut bertindak sebagai pengusaha kena pajak atau biasa disebut dengan PKP, yang wajib memungut PPN dari pelanggan dan menyetorkannya kepada negara. PPN yang dipungut tersebut merupakan pajak keluaran yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT masa PPN. Dasar pengenaan PPN untuk penyerahan barang kena pajak adalah harga jual dikurangi dengan retur, potongan harga, dan penyerahan harga lainnya. Yang ketiga yaitu waktu terutangnya PPN. Untuk penyerahan barang kena pajak, waktu terutangnya PPN ditentukan berdasarkan beberapa kriteria spesifik. Untuk yang pertama, untuk penyerahan barang yang tidak memerlukan pengurusan dokumen, PPN terutang pada saat penyerahan barang tersebut. Kedua, untuk penyerahan barang yang memerlukan pengurusan dokumen, PPN terutang pada saat dokumen yang diperlukan untuk pengurusan penyerahan barang tersebut telah lengkap. Ketiga, untuk penyerahan barang berupa barang bergerak, PPN terutang pada saat penyerahan hak atas barang tersebut kepada pembeli. Untuk penyerahan jasa kena pajak, waktu terutangnya PPN umumnya terjadi pada saat pembayaran diterima atau pada saat faktur diterbitkan. Mana yang lebih dahulu terjadi, ketentuan ini memberikan fleksibilitas tertentu bagi wajib pajak dalam menentukan saat terutangnya PPN. Namun juga memerlukan pengelolaan yang cermat untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Penentuan waktu terutangnya PPN yang tepat menjadi sangat penting untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda dan bunga keterlambatan. Selanjutnya yaitu perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Yang pertama ada definisi dan karakteristik piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih merupakan piutang yang tidak dapat ditagih atau dilunasi oleh debitur karena berbagai faktor yang menyebabkan ketidakmampuan atau keengganan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Dalam praktik bisnis, tidak semua piutang usaha dapat ditagih sepenuhnya. Beberapa piutang mungkin hanya dapat ditagih sebagian, sementara piutang lainnya sama sekali tidak dapat ditagih. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kesulitan keuangan debitur, perselisihan bisnis, hingga kebangkrutan atau likuidasi debitur. Dari perspektif akuntansi, piutang tak tertagih diakui sebagai kerugian piutang yang dibebankan pada periode di mana piutang tersebut dinilai tidak dapat ditagih. Penilaian ini dilakukan berdasarkan analisis terhadap masing-masing piutang yang outstanding, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia piutang, kondisi keuangan debitur, dan riwayat pembayaran. Yang kedua, ketentuan perpajakan untuk pengakuan kerugian piutang.
Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur secara spesifik mengenai persyaratan yang harus dipenuhi agar kerugian piutang dapat dikurangi dari penghasilan bruto untuk tujuan pajak penghasilan. Perubahan ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan serta peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemahaman yang komprehensif mengenai persyaratan-persyaratan ini menjadi sangat penting bagi wajib pajak yang ingin memperoleh pengakuan atas kerugian piutang untuk tujuan perpajakannya. Yang pertama, persyaratan pertama yang harus dipenuhi adalah bahwa piutang tersebut harus berasal dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak. Persyaratan kedua adalah bahwa piutang tersebut telah dibebankan sebagai kerugian dalam laporan laba rugi komersial. Persyaratan yang ketiga adalah bahwa piutang tersebut telah diblokir dalam pembukuan wajib pajak. Selanjutnya yaitu perlakuan pajak pada persediaan. Yang pertama, pengadaan, persediaan, dan aspek PPN. Pengadaan persediaan merupakan aktivasi fundamental dalam kegiatan usaha yang memiliki implikasi perpajakan yang signifikan. Persediaan dapat diperoleh melalui berbagai mekanisme, mulai dari pembelian lokal dari pemasok dalam negeri, impor dari luar negeri, hingga produksi sendiri oleh perusahaan. Setiap mekanisme pengadaan persediaan memiliki karakteristik perpajakan yang berbeda-beda, terutama dalam konteks PPN, yang harus dipahami dengan baik oleh wajib pajak untuk memastikan kepatuhan perpajakan dan optimalisasi beban pajak. Untuk pengadaan ketersediaan melalui pembelian lokal, PPN yang dibayarkan kepada pemasok merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran. Mekanisme ini memungkinkan perusahaan untuk memulihkan PPN yang telah dibayarkan ke pembelian persediaan, sehingga beban pajak bersih atas pengadaan persediaan menjadi nihil selama periode di mana terdapat penyerahan yang menghasilkan pajak keluaran. Selanjutnya yaitu penilaian persediaan untuk tujuan perpajakan. Penilaian persediaan untuk tujuan perpajakan merupakan aspek yang memiliki implikasi signifikan terhadap penghasilan taksabel perusahaan. Metode ini, penilaian persediaan yang dipilih akan mempengaruhi nilai persediaan akhir yang dilaporkan dalam laporan keuangan, yang pada gilirannya mempengaruhi harga pokok penjualan dan laba kena pajak. Oleh karena itu, pemilihan metode penilaian persediaan harus mempertimbangkan baik aspek akuntansi maupun aspek perpajakan. Peraturan perpajakan Indonesia mengizinkan penggunaan berbagai metode penilaian persediaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat bahwa metode tersebut diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Metode yang umum digunakan antara lain adalah metode first in, first out atau biasa disebut dengan FIFO, metode weighted average, dan metode last in, first out atau biasa disebut dengan LIFO. Pemilihan metode. Baiklah, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan ini yaitu aspek fiskal atas piutang usaha dan persediaan merupakan bagian krusial dalam pengelolaan perpajakan perusahaan karena berdampak langsung pada kepatuhan pajak, besaran beban pajak, dan arus kas. Pada piutang usaha, perusahaan wajib memahami bahwa PPN terutang saat penyerahan terjadi, bukan saat penyerahan diterima, sehingga diperlukan perencanaan kas yang matang. Selain itu, pengakuan piutang tak tertagih sebagai mengurang penghasilan bruto, masyarakat memenuhi ketentuan substantif dan administratif yang ketat agar dapat diakui secara sah. Sementara itu, persediaan juga memiliki implikasi pajak di setiap tahap, mulai dari perolehan hingga penjualan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif dan pengelolaan yang cermat terhadap kedua komponen ini sangat penting untuk menjaga kepatuhan dan efisiensi perpajakan perusahaan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.